Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nada Adha dari kelas 10 MIPA 3. Di video kali ini saya akan membahas materi bab 6 terkait ancaman terhadap negara dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Yang pertama, ada ancaman di bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi memungkinkan memengaruhi pemikiran dan pandangan masyarakat terhadap ideologi bangsa Indonesia, yakni Pancasila. Apabila ancaman ini terus dibiarkan, dikhawatirkan dapat menimbulkan disintegrasi nasional. Dampak yang ditimbulkan dari adanya ancaman di bidang ideologi: lemahnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Pancasila. Perilaku masyarakat tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Muncullah disintegrasi yang ditandai dengan gerakan separatis akibat perbedaan pandangan dan pemikiran atau ideologi. Yang kedua, ada ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat muncul dari dalam maupun luar negeri. Ancaman politik dalam negeri biasanya berupa pengerahan massa untuk menurunkan pemerintahan yang berkuasa, sedangkan ancaman politik luar negeri berupa blokade politik dan intimidasi. Dampak yang ditimbulkan akibat adanya ancaman di bidang politik: negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. Para pengambil kebijakan publik di negara sedang berkembang mengambil jalan pembangunan untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi. Timbulnya gelombang demokratisasi. Yang ketiga, ada ancaman di bidang ekonomi. Arus globalisasi memengaruhi pola konsumsi masyarakat terhadap produk luar negeri. Kondisi demikian merupakan salah satu contoh ketergantungan ekonomi antar negara. Kondisi ini diperparah dengan adanya perdagangan bebas yang memudahkan investor asing untuk menanamkan modal di suatu negara kita, Indonesia. Dampak yang ditimbulkan akibat adanya ancaman di bidang ekonomi: semakin sulitnya lapangan pekerjaan sehingga dapat mengakibatkan timbulnya kerawanan sosial yang akan mengakibatkan ancaman terhadap keamanan. Kadar peningkatan perekonomian tersentuh. Yang keempat, ada ancaman di bidang sosial dan budaya. Tidak hanya membawa dampak negatif terhadap perekonomian, globalisasi juga dapat menimbulkan ancaman sosial budaya. Globalisasi secara tidak langsung dapat memengaruhi gaya hidup masyarakat menjadi kebarat-baratan dan memunculkan sifat hedonisme, dan juga bisa berpotensi mengancam moral generasi muda. Salah satu contohnya yaitu munculnya kenakalan remaja. Proklamasi kami, dampak yang ditimbulkan akibat adanya ancaman di bidang sosial budaya: adanya gaya mengenakan pakaian yang mirip dengan budaya barat, lunturnya perilaku kesopanan sebagaimana menjadi salah satu ciri khas perilaku bangsa. hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain. Yang terakhir, kelima, ada ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan merupakan suatu tantangan yang bisa muncul dari dalam maupun luar negeri. Akibatnya dapat menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakat. Seperti yang diketahui bersama, Indonesia memiliki beragam suku, ras, dan agama. Keberagaman tersebut rentan terkena isu sara dan dapat memicu konflik antar daerah. Soekarno-Hatta. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.